minta untuk ketua kelas memimpin doa kita sebelum kegiatan kita dikerjakan. Silakan Kakak. Oke, izin Kak. Oke. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Kak Peri sudah memimpin kami berdoa. Semoga Sama-sama Kak. dalam kegiatan kita hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya kakak-kakak. Oke. Baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Selamat malam. Izin berbagi ya kakak ya. Apakah kelihatan kakak? Apakah tampak di layar? Belum Kak, masih proses kayaknya, masih gambar. Belum wajah. Masih ya. Oke, saya ulang ya. Masih gambar ya? Belum Kak, belum muncul. Siap. Oke. Sudah? Sudah Kak? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, kalau sudah kita mulai ya kakak ya. Oke. Malam hari ini kita masuk di modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Bersama saya berbagi saja ya, gak usah disebut fasilitator, sama saja. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai, kita sudah memiliki kesepakatan bersama di mana saya akan mengulangi, yaitu kita menyalakan kamera atau on kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan semoga tidak terjadi kendala ya kakak ya. Oke. Baik. Kembali ke modul kita, yaitu pada malam ini pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya kita kan sudah masuk di tahap modul 1.2, sudah ada membaca di pendahuluan dan elaborasi, ada beberapa materi ringkasan tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Oke, kakak-kakak sudah membaca? Sudah, Kakak. Nah, berarti kalau sudah membaca tidak ada lagi ya. Nah, nanti ceritanya tidak tahu materi atau judul kita hari ini. Oke, mantap. Alhamdulillah. Artinya peningkatan untuk malam ini. Baik kakak, kita berlanjut kemana? Nah, dari kemana sini kita tentunya kita memiliki tujuan ya kakak ya. Dimana tujuan kita secara luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian akhir pelatihan nanti yang kita harapkan adalah guru atau pendidik memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, ABT nantinya ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Artinya tujuan kita adalah memetakan aset-aset yang ada di sekolah nanti ya kakak ya. Oke, lanjut dengan tujuan pada modul ini adalah guru atau pendidik mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Adapun capaian pembelajaran khusus pada modul ini yaitu 1. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah
untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. 2. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Secara umum dulu ya Kak ya. Oke, kita akan berlanjut lagi, nanti kita bahas lagi. Agenda kita hari ini. Nah, agenda kita hari ini pembelajarannya 2 JP dengan 90 menit, artinya ada 1 jam setengah. Di mana agenda kita ini ada pembukaan, kemudian 10 menitnya nanti sedikit tentang materi asset based thinking. 60 menitnya nanti Kakak akan masuk bor membahas tentang pemetaan aset di dalam diskusinya. Ada 3 bor nanti saya bagi. Setiap bor nanti akan membahas yang situasi ketiga, 4, dan 5, di mana situasi 3 yaitu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Di situasi 4, penerapan pendekatan aset based thinking, nanti dengan ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Di situasi 5 yaitu pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit nanti penguatan atau presentasi masing-masing, 5 menitnya nanti kita penutup, dan tidak lupa foto ya kakak-kakak ya. Oke, lanjut lagi. Ini detail secara rincinya, nggak usah gini kita bahas ya. Kita masuk kepada apa? Apa itu pemanfaatan aset based thinking? Oke, kakak-kakak kan sudah baca nih, ada pendahuluan dan ada di elaborasi materinya. Nah, dari apa kita terjun kepada menurut Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Artinya, kekuatan itu bukan hanya sebatas fisik yang kita lihat ya kakak ya, tetapi dari mana saja yang mampu kita menjadikan kekuatan. Kelemahan pun mampu kita jadikan kekuatan, dari sebatas kita harus menyatakan bagaimana kita cara mengelola kelemahan itu sendiri. Oke, sekarang kita berlanjut ke. Nah, dari sini berdasarkan proses pembelajaran yang secara mandiri dan pengalaman secara BGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Tadi kan sudah baca nih. Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Menurut kakak, bagaimana pandangan kakak asset based thinking di sekolah kakak masing-masing? Silahkan secara singkat di kolom chat dulu kakak. Nanti kita berbagi, kita lanjutkan. Oke, 2 menit ya. Katanya Kak Selfie, pendekatan yang mana tadi nih? Pendekatan yang berfokus pada aset yang sudah dimiliki sekolah. Pendekatan apa tuh Kak yang dimiliki? Pendekatan yang ini Kak Selfie, pendekatan yang mengenali hal positif yang ada di lingkungan kita. Hal-hal positif, apa ya yang hal-hal positif tuh? Pendekatan yang berfokus pada aset yang sudah dimiliki. Apa contohnya Pak Saleh? Oke, masih kita tunggu chat kakak lagi. Menurut Kak Presilia, kalimat positif yang memberikan kekuatan baik kepada peserta didik maupun guru. Kalimat positif berarti seperti bagus ya, gitu ya. Pendekatan menekankan kekuatan, potensi, dan sumber daya. Boleh. Aset based thinking adalah pemberdayakan apa yang ada di sekolah dan sekitarnya untuk digunakan. Oke. Sebagai alat yang mendukung proses belajar mengajar dalam keberhasilan pendidikan. Boleh. Kenali apa yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang dimiliki. Kak Wardah. Pak Jauhar Yamani, pemanfaatan aset positif di sekolah lebih mengutamakan pada kekuatan yang dimiliki. Apa tuh kekuatannya? Sangat berguna untuk berpandangan lebih luas daripada cara pandang lama, akan tetapi belum paham dengan aset politik. Mengoptimalkan aset utama di sekolah.
Arif Lokman Hakim, membangun kepercayaan dan kolaborasi. Nah, itu nanti ya. Pendekatan memusatkan perhatian dan fokus pada aset modal dan kekuatan berpikir. Muhammad Fikri Dani, pendekatan yang pasif dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Oke, ada yang belum? Mahmudah, kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri yang bermanfaat untuk semua. Kekuatan berpikir positif. Oke, ada lagi yang belum? Erlina Hidayati, pendekatan pada apa yang positif, baik atau kuat dalam suatu situasi. Apa itu ya, Kak? Pendekatan pada apa yang positif. Maksudnya apa ya? Nanti ya. Boleh lah. Mengidentifikasi, Sri Bangun, mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Lanjut, Kak Siti, aset basic thinking adalah pendekatan yang mengarah pada kekuatan untuk fokus pada kekuatan pemikiran yang ingin maju untuk mencapai tujuan yang sudah dikenakan. Pendekatan penyelesaian masalah yang berfokus pada solusi dengan kekuatan atau aset yang dimiliki. Sudah semua? Oke, dari sini tadi kita salah satu ya. Oke, Kak Surya Daina, boleh dong berbagi aset di sekolahnya, pemanfaatan aset basic thinking. Silakan, Kak. Siap, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak sebelumnya kalau agak ada suara-suara aneh-aneh karena sambil sambil berjagaan juga di sini. Jadi untuk aset based thinking kalau di tempat ulun itu sendiri memberdayakan apa yang ada di sekitar, terutama untuk di daerah sekolah ulun itu, karena kebetulan di tempat sekolah ulun itu termasuk yang pertama rawa, yang kedua rawan banjir, yang ketiga lumayan jauh juga dari jalan utama. Jadi ulun pribadi di sana, bahkan kan murid di tempat ulun tuh cuma sekitar 58 orang, Kak. Jadi nggak sampai 100, otomatis kan untuk sarana prasarana sendiri dari sekolah itu sangat minim, karena dari dana bos itu minim. Cuma ulun kendalikan, bisa alhamdulillah diposisikan di sana dengan cara anak-anak di sana memakai sumber daya alam salah satunya, dan juga sumber daya yang ada di sekitar sekolahan itu sendiri. Yang contohnya sendiri, ulun itu kemarin bikin kon dari botol bekas. Jadi kon itu sebagai penanda pembatas alat olahraga anak untuk lari dan sebagainya, untuk membatas jalur. Jadi memakai botol, tapi botolnya dikasih cat, Kak. Jadi ada warna-warnanya lah supaya kelihatan cantik. Padahal botol bekas itu sendiri aja. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Artinya pemanfaatan barang bekas ya, kayak untuk dimodifikasi alat sebagai alat olahraga. Iya, betul. Itu pemanfaatan lingkungan sekitar mungkin ya, karena lingkungan sekitar yang memiliki bahan-bahan yang bisa layak pakai. Oke. Satu lagi deh, saya minta dari Kak Siti, silakan Kak. Kak Siti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ulun aset
aset berbasis salah apa tadi? Oke. Inggih aset based thinking lah itu tadi inggih menurut ulun itu adalah pemikiran di mana kita berpikir secara positif untuk mencapai tujuan atau program yang sudah kita rencanakan. Mungkin di sekolah ada program pengen untuk melaksanakan kegiatan mungkin perlombaan. Nah, di situ kita mungkin kekurangan alat-alat yang ada di sekolahan, fasilitasnya kurang. Jadi kita kerjasama sesama antar guru olahraga bisa atau mungkin kerjasama sesama guru yang ada di tempat di sekolahan. Kalau ada yang punya keterampilan atau berurun ilmu untuk bisa membantui apa yang bisa dibantu untuk melengkapi alat yang diperlukan apabila sekolahan kada memadahi mempunyai alatnya. Menurut ulun seperti itu. Boleh berarti kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain ya Kak ya untuk Untuk tujuan yang untuk tujuan supaya tercapai. Berarti itu dengan pihak luar atau dengan pihak sosial ya Kak ya. Oke. Terima kasih Kak. Kita kembali ke modul kita tadi tentang pemetaan pendekatan aset berbasis tinggi berbasis aset atau kekuatan, di mana berpikir berbasis aset kekuatan adalah cara kita mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda dengan berbasis kekurangan yang berfokus pada mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Artinya berbasis kekuatan ini kita tidak melihat apa kekurangan kita, tetapi kita memberdayakan kekuatan yang ada di sekolah kita. Nah, menurut Ginhas, penjelasan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari beberapa tabel yang ada di pendahuluan ada kan Kak yang dielaborasi, ada berpikir berbasis pada kekurangan atau masalah dan hambatan, dengan ada berbasis aset dan kekuatan. Yang berfokus pada kalau berpikir berbasis pada kekurangan yaitu berfokus pada masalah dan isu. Sedangkan kalau berbasis pada aset dan kekuatan kita berpikir kepada berfokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki. Nah, adapun yang berkutat pada masalah utama yaitu kalau berbasis masalah, kita terfokus pada masalah yang kita hadapi. Sedangkan dengan berbasis kekuatan, kita mengarahnya kepada masa depan. Bagaimana cara pengelolaan kita di sekolah dengan mencari solusi-solusi yang nantinya akan kita selesaikan di sekolah. Terkait tentang pemetaan aset, fokus kepada aset membantu organisasi atau sekolah untuk mencari solusi di dalam diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki sekolah itu. Dalam pola pikir, pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan, aset, dan hal positif yang sudah dimiliki untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pencapaian tujuan dan visi sekolah kita masing-masing. Aset atau modal utama itu ada 7 yang dimiliki dalam setiap sekolah. Nah, sudah baca Kakak? Adakah yang sudah mengetahui 7 aset atau modal? Iya, sudah Kak. Sudah Kakak. Ya, boleh berbagi. Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan secara singkat apa saja 7 aset utama yang dimiliki? Silakan Kak. Silakan Kak Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 7 aset atau modal utama yang ada itu salah satunya yaitu aset manusia, kemudian aset fisik, aset lingkungan, terus kemudian aset sosial, agama dan budaya. Berapa tuh sudah ya? 6. Satu lagi anggaran biaya tuh finansial. Iya, benar. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ada 7
aset atau modal utama yang dimiliki setiap sekolah. Tetapi terkadang setiap sekolah sepenuhnya 7 aset yang ada beberapa aset yang dimiliki, tetapi setidaknya memiliki beberapa aset yang bisa dipergunakan atau menjadi kekuatan sekolah. Misalnya, kita memiliki aset manusia, artinya berarti manusia itu adalah peserta didik, guru, orang tua, komite, ataupun orang-orang yang terlibat di dalam sekolah kita tersebut. Nah, kemudian selain aset manusia, ada juga aset sosial, di mana aset sosial ini suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibutuhkan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagaimana yang dimiliki berpengaruh terhadap pembelajaran PJOK. Mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang diprakarsai oleh peserta didik. Keterlibatan komunitas yang mendukung pembelajaran olahraga, misalnya pada pembelajaran pencaksilat misalnya, atau misalnya komunitas olahraga, ataupun misalnya dalam komunitas sepak bola, kan ada tuh pembelajaran sepak bola yang misalnya anaknya dimasukkan ke liga atau apa ya kalau di sekolah kita tuh klub-klub yang bisa menampung peserta didik kita untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah aset politik. Nah, di aset politik ini biasanya berdekatan dengan kebijakan atau kekuasaan pemangku jabatan seperti kepala sekolah yang digunakan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengkomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Selain itu juga ada kebijakan kita sebagai guru, di mana kita menentukan proses pembelajaran dengan metode atau materi yang kita berikan. Nah, yang selanjutnya aset lingkungan. Aset lingkungan tentunya kita tahu kan Kak, kita memiliki lingkungan yang pasti mendukung proses pembelajaran yang kita miliki. Selain lingkungan juga ada sosial budaya, politik, kemudian finansial. Nah, terkait dengan finansial, berbagi dong bagaimana caranya menangani, biasanya kan ini berkaitan dengan adanya dana BOS atau penggunaan biasanya fasilitas pembelajaran PJOK yang tidak memiliki alat karena kurangnya bantuan finansial dari pihak sekolah. Ada nggak yang mau berbagi bagaimana cara menyelesaikan atau berbagi pendapat tentang ini loh finansial yang harus kita lakukan, inilah ternyata aset finansial yang harus kita kerjakan di sini, atau dengan kebijakan-kebijakan kepala sekolah atau dengan perusahaan yang lain. Oke, silahkan Kak Suryadaina. Terus ini. Juga Suryadaina. Mohon maaf mungkin ulun lagi muncul. Suryadaina kayak gitu ya Kak. Jadi kebetulan kan karena yang sudah ulun ceritakan tadi kan sebelumnya bahwa sekolah ini ulun ini lumayan jauh dari orang, ya agak tertinggal lah. Kalau di daerah ulun itu termasuk menengah ke bawah juga untuk warganya di sana. Jadi ulun sendiri pribadi kalau untuk masalah finansial enggak terlalu mementingkan untuk di sekolah itu. Kalau ada alhamdulillah, kalau kada ya disyukurilah, juga hitungannya kayak gitu kan. Cuma ulun pribadi alhamdulillah kan karena sudah sertifikasi, jadi ulun ada sedikit menyisihkan lah dari ulun pribadi dengan yang sedikit untuk memberikan kontribusi terhadap sekolah, ya anggap beramal sendiri lah, bersedekah kayak gitu Pak. Jadi ulun pribadi ada menyalurkan sedikit sedekah itu ke sekolah kayak gitu dari ulun. Itu aja sih Kak. Makasih banyak dulu. Itu dari pribadi ya Pak ya, Kak ya finansialnya. Oke, kalau finansial di sekolah
Ada kakak-kakak yang lain bisa menanggapi? Oke, silakan Kak. Silakan Kak Selvi. Saya ya? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aset finansial yang ada di sekolah, kalau di sekolah saya terus terang saja di sekolah itu ada anggaran dari BOS, ada anggaran BOSDA dan satu lagi komite. Nah, anggaran ini jika seandainya anggaran itu ibaratnya kita anggarkan nih, ternyata nggak bisa diambil dari situ karena sudah ada tupoksinya masing-masing, maka biasanya akan dihandle oleh komite, karena komite itu lebih fleksibel, karena penggunaan dananya lebih fleksibel, karena di situ adalah anggaran yang digunakan untuk memenuhi kekurangan yang ada di BOS dan BOSDA. Anggaran itu diambil dari anggaran iuran dari siswa secara sukarela. Selain itu, di sekolah kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang ibaratnya kebetulan ada di sekolah kami itu ada ya orang tua siswa yang mampu atau apa, kadang-kadang mereka orang tuanya itu adalah misalnya pengurus ketua PBVSI, maka dia menyumbang bola untuk ibaratnya tanpa kami minta kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kami bekerja sama, terus kemudian finansial yang lain, misalnya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, misalnya penyuluhan dalam bentuk misalnya anti narkoba, itu kebetulan ada orang tua yang memang ibaratnya jadi otomatis bisa harga itu ibaratnya kalau kita undang orang luar kan agak mahal nih, tapi kalau mereka kami memberikan pendekatan nanti gampang Bu ini. Nanti kadang-kadang mereka nggak usah Bu, kadang-kadang begitu. Jadi kekurangan-kekurangan itu seringkali kami solusikan dengan ibaratnya kita cari lubang-lubang yang peluang-peluang yang bisa dibaca. Nanti kalau peluang-peluang itu misalnya ini orang tuanya ini nah itu kadang-kadang kita telepon nanti ya kita baca peluang, karena kadang-kadang peluang itu kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kita butuh informasi dari orang-orang lain. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak. Dari yang Kak Selvi sebutkan tadi sudah mencakup ada beberapa aset, terutama tadi aset finansialnya dari bantuan ya Kak ya, ada memiliki beberapa sumber dana dari baik dana BOS, BOSDA ataupun dari iuran-iuran di komite. Kemudian ada pihak-pihak terkait itu dengan berarti itu ada kaitannya dengan manusianya dan sosialnya ya Kak ya. Jadi aset manusianya dikelola, baik itu komitinya ataupun peran serta orang tua terhadap proses peningkatan proses pembelajaran. Dan sosialnya artinya pendidik bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua untuk kelancaran proses pembelajaran. Dan di situ juga ada aset politiknya tuh, di mana kepala sekolah bisa memberikan kebijakan atau mengambil keputusan dalam hal penyaluran dana ataupun penginputan dana-dana masuk yang bisa diambil dari bantuan-bantuan dari orang tua murid. Dan aset berikutnya lingkungan sekitar juga mendukung ya kayaknya, artinya dalam lingkungan sekolah ini ada lingkungan yang mendukung tentang terlaksananya semua kegiatan yang dilakukan di sekolah. Oke, baik, tentang aset ternyata sudah memahami atau lebih mudah ya Kak ya kita pahami, karena di sekolah pasti memiliki aset-aset yang kita miliki. Oke, tadi tentang aset basic thinking adalah kemudian keistimewaan aset basic thinking. Oke, silakan Kakak tuliskan di kolom chat lagi apa sih keistimewaan aset basic thinking yang saat ini Kakak miliki. Oke, silakan di kolom chat lagi. Oke, katanya Kak Arif tentunya untuk menunjang proses pembelajaran. Ya, boleh.
Keistimewaannya adalah banyak opsi dalam membantu kita dalam proses pembelajaran di sekolah. Maksudnya ada opsi-opsi tindakan lain mungkin ya Kak ya. Kita dilatih untuk, menurut Kak Johar Yamani, adalah kita dilatih untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dari 7 aset yang bisa mendukung pembelajaran. Membuka pola pikir yang lebih luas terkait 7 aset. Gitu ya. Optimalisasi sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Efektivitas ya, mendorong kolaborasi berbagai pihak. Unsur utama dalam setiap lembaga, baik itu sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya. Berpikir positif pada pengajaran PJOK adalah peningkatan kemampuan minat dan bakat peserta lebih maksimal. Berpikir positif untuk pengembangan diri. Bisa mencari tahu apa yang menjadi kekurangan dari sekolah, kekuatan dari sekolah. Sedangkan pada aset kekurangan kita lebih banyak untuk menyelesaikan masalah. Menjadikan pikiran kita sebagai tumpuan untuk mendapatkan inspirasi supaya pembelajaran dapat maksimal. Sebagai sebagai titik awal perubahan. Perubahan apa tuh Kak Wardah? Pemanfaatan aset sekolah secara optimal. Memudahkan jalannya rencana kegiatan sekolah. Dapat memaksimalkan aset yang sudah ada dalam menunjang pembelajaran. Oke. Ke Kak Soleh deh. Boleh dong berbagi. Iya Kak. Oke, silakan Kak. Berkaitan dengan berpikir berbasis aset, karena memang sekolah kami itu adalah sekolah swasta yang memang untuk masalah aset ini memang kami dituntut itu harus bisa memaksimalkan aset-aset yang sudah ada. Nah, kita sebagai guru pun memang harus seperti itu, dibanding kita harus memikirkan masalah, kita lebih baik apa yang sudah ada itu yang kita maksimalkan. Bahkan meskipun kami sekolah yayasan, sekolah swasta, kami pun terkadang banyak kekurangan. Tapi kalau kita hanya melihat kekurangan yang ada, itu menurut saya kita malah akan lambat untuk berkembangnya. Makanya apa yang sudah ada menurut saya itulah yang kita maksimalkan. Kalau sekarang misalkan lapangannya ada seperti ini, ya sudah kita maksimalkan yang ada itu. Tidak perlu harus mau lapangnya yang standar, misalkan mau lapangannya harus seperti ini, ukuran seini. Apa yang ada itu bisa kita maksimalkan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Berarti pemanfaatan sumber daya yang ada dimaksimalkan semaksimalnya ya Kak ya, apapun yang dimiliki. Satu lagi deh, Kak Wardah tadi. Silakan Kak. Terima kasih banyak Kak Weni. Kalau dari Ulun tadi menjawab sebagai titik awal perubahan. Sama saja sebenarnya seperti Kak Soleh tadi, daripada kita mikirkan, aduh kayak apa ini ngalih gitu kan, susah nggak ada alat, lebih baik kan kita apa yang ada bisa dimanfaatkan. Kalau contoh yang pernah Ulun lakukan itu, misalnya pembelajaran lompat jauh Kak. Jadi kalau kita kan misalnya nggak punya bak pasir lompat kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan selain matras, kita juga bisa minta tolong ke anak-anak itu buat bawa kardus gitu. Jadi kan kardus itu bisa dimanfaatkan untuk mereka lompat gitu, biar tahu pendekatan pembelajarannya itu mengenai lompat gitu. Seperti itu saja sih Kak. Terima kasih banyak. Berarti awal perubahannya tadi tetap dengan memberdayakan sumber daya yang ada ya Kak ya, dimanfaatkan sama kayak semaksimalnya mungkin. Oke, artinya sudah memahami 7 aset yang dimiliki di sekolah dan pemanfaatannya pun seperti apa yang harus dilakukan. Artinya memaksimalkan pemanfaatan yang kita gunakan, tidak hanya memandang sebatas pada kekurangan yang dimiliki sekolah tersebut. Oke, kita berlanjut ya Kakak ya. Tadi sudah mengetahui tentang apa itu basic thinking dan
keistimewaannya. Sekarang kita berlanjut ke mengapa. Nah, di mengapa kita memiliki beberapa kasus yang harus diselesaikan. Nanti kakak-kakak masuk ke bor, tapi sebelum masuk bor, kakak-kakak lihat dulu kasus yang dihadapi. Yang pertama, ini ada di kasus 3. Sebelum saya sebelum saya bagi, kakak-kakak boleh deh screenshot atau lihat bornya. Kelihatan nggak, Kak? Biar bisa membaca. Kelihatan nggak? Bisa dibaca nggak? Kalau nggak bisa dibaca. Bisa, Kak. Bisa? Oke, kalau bisa, silahkan kakak mau screenshot boleh. Ini adalah kasus 3 yang nanti kita berbagi atau saya bagi di kolom chat biar nanti bisa kebaca atau bisa di ini. Sambil dibaca dulu kasus 3. Ini kasus 3. Kebaca nggak, Kak? Baca ya? Oke, saya bacakan. Pada saat penentuan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dalam capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesempatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat dilaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, ini adalah kasus 3. Nanti di dalam kelompok kakak atau dalam bor mendiskusikan aset apa sih yang sebenarnya yang harus dikelola dalam kasus ini. Kita lanjut ya, Kak ya. Nah, ini nanti tugasnya berdasarkan studi kasus. Silakan kakak-kakak mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan untuk guru dalam situasi tersebut. Boleh kakak foto, boleh kakak screenshot untuk nanti di dalam kelompok. Tapi saya belum tahu ya di bor nanti kakak termasuk di bor yang mana. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Oke, silakan foto. Sudah? Sudah difoto, Kakak? Sudah. Oke, siap. Kita lanjut ya. Sekarang ke defisit basic thinking. Nah, di sini juga kita memiliki beberapa kasus. Tentunya ada kasus 5. Kasus. Kasus 4 dulu ya. Nih. Kasus 4 kelihatan, Kak? Oke, saya kopikan. Boleh nanti jadi kakak saya bagikan di ruang chat. Kasus 4.
Bisa terbaca, Kakak? Bisa, Kak. Oke. Wah, mantap nih matanya nih. Kalau saya agak kecil. Oke, nggak usah saya baca ya. Tugasnya juga sama. Kakak-kakak mengidentifikasi sama yang tadi, hanya yang berbeda hanya kasusnya. Ini saya ulangi. Nih. Kasusnya sama, kasusnya berbeda, tetapi cara penyelesaiannya, cara tugasnya sama. Oke, kalau sudah dipoto, lanjut ke kasus 5. Oke. Nah, oke, saya kembali ke sini. Sudah dapat kasusnya? Ada 3 kasus? Sudah, Kakak? Sudah, Kak. Sudah. Saya akan kita masuk ke breakout room. Bentar. Ada 6, 6, 6, 6, 18. Jadi ada 3 kelompok. 3 kelompok. Ini di sini ada berapa orang? Ada 4 ya. Saya bagi dulu ya, Kak ya. Nah, oke, ini sini. Oke, sudah saya bagi. Oke, silahkan Kakak masuk room yang sudah. Silakan. Kak Hafiz Ansari belum bergabung ya? Sudah. Ini ada Kak Angga ini.
setumatnya. Salah mengerjakan kami kelompok 3 tadi. Oh ya, yang penting yang mana yang dikerjakan dulu. Maaf ya tadi kalau Izin Kak sambil mengetik jawabannya boleh. untuk kelompok kami. Kakak Arif nah udah makan. Kami kerjakan ketiga-tiganya. Mantap. Oh, mantap kalau ketiga-tiganya. Harap toh. Berarti kami nebeng aja nah. Tapi kami buka sebutin kasus 5 aja, yang lainnya kan kami buka. Bisa kan Oke, naik Kakak. ya, Ay? Oke, karena sudah mengerjakan setiap kasus di setiap kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3 nanti akan siap-siap untuk presentasi. Waktu presentasinya setiap kelompok itu 5 menit ya kakak ya. Boleh saya izinkan untuk berbagi. Yang mau duluan, mau kelompok 1, 2, dan 3 silakan yang mau presentasi duluan. Kelompok mana? Satu berdasarkan urutan. Silakan. Kelompok 1 silakan untuk berbagi hasil diskusinya. Boleh screen, boleh berbagi? Mohon izin kawan-kawan kelompok 1 tadi sempat ini ya kita rangkum karena waktunya mepet banget. Ada yang bisa berbagi? Kakak siapa tadi ya? Kak Erlina tadi sudah kayaknya. Kelompok 1 kita Kak. Iya. Kak Erlina silakan. Kenapa tadi soalnya? Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut Kak? Itu Kak Dela. Nggih. Jadi pendekatan yang kami gunakan pendekatan inovatif. Pak Gerak mengusulkan ide untuk memanfaatkan area perkembangan kopi. Iyalah, yuk salah ulang apa? Kemudian pendekatan partisipatif. Pak Gerak melibatkan suara peserta didik dalam menyusun gagasan. Kemudian yang digunakan lagi pendekatan apa tadi ya? Pendekatan kolaboratif. Pak Gerak menyadari pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, itu yang identifikasi. Yang lain bisa menambahkan. Halo, kawan-kawan. Silakan. Halo. Halo, izin Kak. Pendekatan berpikir yang digunakan oleh Pak Gerak tadi dalam situasi tersebut menggunakan problem based thinking atau berpikir berbasis masalah. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah tersebut. Yang pertama jarak tempuh siswa ke sekolah dapat dipersingkat jika mereka bisa melewati perkebunan kopi. Kemudian dia juga kebutuhan untuk meningkatkan kebiasaan sehat seperti jalan kaki dan bersepeda siswa. Kemudian mengumpulkan informasi juga, Pak Gerak mendengarkan masukan mungkin dari siswa tentang keinginan mereka untuk berjalan kaki dan bersepeda melalui perkebunan. Jadi sehingga bisa juga salah satunya mempersingkat waktu. Kemudian meminta dukungan lebih lanjut kepada pihak kepala sekolah dan tentunya perusahaan kopi yang memiliki wilayah kebun tersebut. Demikian Bu. Kak. Artinya menjalin hubungan ya, pengennya dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak pemilik kopi, untuk bisa berbagi lapangan dalam penggunaan peserta didik, baik itu jalan kaki ataupun bersepeda, mengikuti kegiatan aktivitas pembelajaran ya Kak ya.
Oke, ada lagi yang mau nambahkan di kelompok 1? Mana suaranya nih kelompok 1 nih? Izin Kak, Jauhar. Iya. Boleh Kak Jauhar Yamani. Ya, Sambil mengingat-ingat nama nih. sedikit menambahkan sudah disampaikan tadi identifikasi pendekatan, kemudian yang kedua identifikasi apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Saya menambahkan bahwa tadi ada berbagai kendala atau masalah yang dialami sehingga memerlukan suatu tindakan koordinasi yang inovasi dari sang guru, terutama melibatkan pihak warga sekolah dalam mensukseskan program untuk jalan sehat dan juga bersepeda sehat melalui kerjasama dengan pihak perkebunan kopi. Tadi ada kendala bahwa pihak perusahaan kurang komunikatif terhadap program tersebut sehingga diperlukan upaya dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan juga kerjasama dengan guru-gurunya untuk bisa melakukan pendekatan, bisa menjelaskan manfaat atau juga kegunaan apabila melibatkan anak-anak dalam program tersebut dan juga berupaya untuk memberikan keyakinan kepercayaan pihak sekolah bahwa tidak akan yang dikhawatirkan mungkin rusak atau perkebunan tersebut karena melibatkan anak-anak. Dan terakhir mungkin strategi tadi bisa juga melibatkan pihak dinas terkait atau warga sekitar untuk mendukung program tersebut. Barangkali itu tambahan Kak, terima kasih. Oke. Terkait tentang kasus 3 tadi, aset apa saja yang menurut kakak-kakak yang dapat dimanfaatkan dari sekolah tersebut? Ada nggak yang bisa jawab? Kelompok 1. Apanya tadi? Apa asetnya apa lang? Dari kasus yang dihadapi tadi ini silakan Kak. Dari kasus kasus kelompok 1 yaitu kasus 3, aset apa yang menurut kakak itu yang menjadi dasarnya yang untuk dimanfaatkan. Asetnya menambahkan dari masih Kak Jauhar Yamani, boleh silakan. Mungkin kawan-kawan nanti nambahi. Dari 7 aset itu yang menurut saya yang paling utama adalah aset keadaan lingkungan ya, karena sangat mendukung untuk program tersebut, dan juga aset manusianya berupa warga sekolah dan juga pihak perusahaan, dan aset sosial politik karena kebijakan dari pihak sekolah dan juga perusahaan itu akan sangat mendukung dalam kegiatan tersebut. Silakan kawan-kawan tambahi mungkin. Oke, yang lain dari kelompok 1? Ada yang mau nambahkan? Aset sumber daya manusia bisa juga sebagai gurunya, dan aset fasilitas dan fasilitasnya lah kayak itu nah. Kemudian aset dukungan dari komunitas siswa. Itu aja, apalagi lah. Ada beberapa aset yang dimanfaatkan dalam situasi kasus ini tadi. Tadi ada kelompok 1. Boleh Kak Peri nambahkan lagi silakan. Sebelum nanti ditanggapi kelompok 2 dan 3. Terima kasih Kak. Ada beberapa aset yang dimiliki. Yang pertama tentunya tadi yang sudah disebutkan Kak Jauhari, manusia dari gurunya, kepala sekolah dan komunitasnya. Kemudian yang terutama tadi aset lingkungan sudah ada, sudah disebutkan kebun kopi dan sebagainya. Kemudian yang tadi yang mungkin kesulitan oleh Pak Gerak, perlunya adanya aset politik karena itu memerlukan dukungan istilahnya pemerintahan seperti kepala desa atau camat yang mungkin punya relasi ke perusahaan yang lebih besar. Jadi perlu aset yang politik itu yang diperlukan ya kalau kita lihat, karena dukungannya nggak hanya kita warga sekolah saja, cuma juga memerlukan aset politik. Terima kasih Kak. Oke. Dari beberapa aset, terutama aset manusianya, kemudian lingkungannya, sosialnya. Dari kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3,
Kelompok mana dulu nih yang mau menanggapi dari kasus 1 yang dihadapi oleh kelompok 1? Kak Surya Daina, silahkan Kak Surya Daina dari kelompok mana? Kelompok 2 atau 3? 3 Kak. Kelompok 3, silahkan Kak. Jadi Kak, terima kasih kepada Kak semuanya. Kalau Ulun di sini menanggapi secara garis besarnya semua yang disampaikan dari kelompok 1 itu sudah mencakup keseluruhan Kak. Karena untuk kasus yang ketiga itu kalau Ulun lihat itu sangat kompleks Kak. Jadi hampir semua aspek di situ masuk ke sana. Jadi harus semuanya bersinergi di semua di semua aspek di situ yang mulai dari organisasi, terus politik, terus lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi intinya kalau Ulun lihat di sana sudah tersampaikan dari kelompok 1 hampir keseluruhan aspek yang perlu dilaksanakan sih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan menanggapi. Kelompok 2. Kelompok 2 ada yang menanggapi kasus kelompok 1? Masih meeting mungkin Kak tuh kelompok 2. Sudah keluar. Silakan Kak Selvi. Oke, 1 menit ya. Suaranya Kak Selvi, suaranya. Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari kelompok 1, saya terus terang saja memberikan apresiasi yang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat, tapi mampu menutupi tiap poin-poinnya terpenuhi. Akhirnya semuanya komplit jadinya. Jadi asalnya sih ada kurang, tapi masing-masingnya memberikan masukan-masukan dan semuanya akhirnya terpenuhi. Untuk yang jelas kita satu kelompok memang waktunya singkat Kak. Terus terang saja kami kelompok 2 tadi masih membahas di soal nomor 2, itu pun masih di poin dapat 2 poin terus terputus. Tapi dilihat dari kelompok 1 kami terus terang saja sangat antusias, luar biasa kerjasamanya. Mudah-mudahan kelompok kami juga sama-sama bisa lebih solid sama kayak kelompok 1. Itu saja Kak Weni. Makasih. Terima kasih Kak. Oke. Artinya dari kasus 3 yang dihadapi yaitu tentang pemetaan aset lingkungan yang digunakan pihak sekolah, tapi bukan lingkungan sendiri. Artinya itu yang utama adalah sosial dan politik ya Kak ya, karena harus menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan pihak luar dan memberdayakan aset luar yang dimiliki tetapi bisa dipergunakan untuk pihak sekolah, walaupun perlu beberapa cara pendekatan yang tentunya akan diambil oleh kebijakan kepala sekolah sebagai pemangku jabatan dalam mengambil keputusan ataupun menyampaikan hal-hal yang terkait tentang penyelesaian atau proses pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Oke, untuk kelompok 1 kita beri aplaus dulu dong. Nanti kita siap-siap untuk berikutnya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mau presentasi atau berbagi, silahkan. Saya beri waktu 3 menit. 3 menit untuk kelompok 2 berbagi. Silahkan Kak. Nanti ditanggapi kelompok 1 dan 3 ya. Izin Kak, ini di-share Kak? Boleh. Langsung dibacakan aja Kak? Di-share. Kalau mau di-share boleh, kalau mau dibacakan. Kalau di-share lebih enak teman-teman membaca. Jadi lebih ada detailnya sedikit. Sebenarnya ini cuma jawaban singkat saja yang saya ketik. Boleh, mau dibacakan juga boleh. Kakak. Iya. Ulun pakai ulun kah pakai saya nih biasanya? Boleh, karena kita bahasa ibu ada, boleh. Mau menggunakan bahasa ibu boleh, tapi ya setidaknya kita bisa menggunakan kalimat dengan yang lebih dipahami dan sopan. Oke. Kalau menurut kami dari kelompok 2 itu tadi ada pertama itu tentang pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam kasus 4 ini adalah deficit based thinking. Ya, dari mana kenapa kami mengambil itu karena di kasus 4 ini
mengenai sebuah SMA itu mempunyai banyak alat olahraga atau fasilitasnya mendukung, tapi alatnya banyak yang tidak terpakai. Kemudian masalahnya di situ guru olahraga dan teman-teman sejawatnya itu kayak nggak terlalu memikirkan gudangnya kayak gitu, nah sehingga kadang-kadang kuncinya hilang, sulit membuka. Itu yang kami ambil kalau di deficit based thinking ini kan memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu. Jadi tadi yang mengganggunya adalah kurangnya kerjasama antar guru. Kemudian yang kedua itu mengenai identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah di sini kami berdiskusi aset yang di dalamnya ada itu yang pertama adalah manusianya, kemudian sosial, finansial, dan fisiknya. Nanti mungkin ada ditambahkan dari kakak-kakak kelompok 2. Kemudian yang ketiga itu jelaskan strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan yang diambil dalam situasi tersebut. Itu dengan cara mengoptimalkan penggunaan alat, yaitu dengan cara merancang, mengatur, serta melaksanakan sesuai kegunaan alat dengan berkoordinasi dengan pihak di sekolah atau penjaga sekolah. Kemudian yang kedua itu melakukan pemetaan aset untuk mengidentifikasikan kekuatan, sumber daya, potensi yang ada di komunitas sekolah. Ini termasuk aset fisik atau fasilitas manusia, di dalamnya itu ada guru, siswa, orang tua, kemudian organisasi, klub, ataupun kelompok komunitas di dalam sekolah. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Boleh ditambahkan dari kakak-kakak kelompok 2 yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau menambahkan? Silakan Kak Soleh. Baik Kak, terima kasih. Saya mau coba menambahkan hasil diskusi kami tadi di kelompok 2. Memang benar untuk pertanyaan pertama, pendekatan berpikirnya itu berbasis kekurangan karena memang timbul masalah di sekolah itu yang dimana alat-alat sumbangan dari orang tua itu ternyata tidak digunakan dengan baik, malah pada rusak. Malah ketika pembelajaran itu tidak dipakai, kritik dari orang tuanya seperti itu. Kemudian kepala sekolah kan dari situ ada masalah, maka dicari tahulah dari mana sumber masalah itu. Sampai kemana-mana ternyata tidak dapat nih yang ada yang alasannya kuncinya tidak tahu di mana dan lain sebagainya. Nah kemudian sebenarnya kalau dilihat dari situasi ini, ada berbagai modal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ini menjawab pertanyaan yang kedua, aset apa saja yang dimiliki di kasus ini. Yang pertama itu adalah aset manusia. Kita bisa melihat bahwa di sini orang tua dari siswa yang ada di sekolah ini sangat luar biasa mendukung sekolah dengan dia memberikan donatur berupa alat-alat olahraga dan lain sebagainya. Nah, artinya sekolah ini memiliki aset yang utama itu adalah orang tua. Kemudian juga kepala sekolahnya juga sangat peduli juga dengan keadaan yang ada di sekolah sini, wakanya, guru olahraganya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan aset yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aset sosial. Saya kira kepala sekolah, kemudian ada waka, ada waka kurikulum, waka sarana prasarana, dan guru PJOK ini memang harus bekerja sama, harus berkolaborasi untuk meinikan masalah ini. Kalau sekarang mereka hanya menyalahkan satu sama lain, tidak akan ketemu masalahnya ininya permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah aset fisik. Nah, kalau karena orang tua ini menyumbang berbagai macam alat juga, saya kira sekolah ini dari modal fisiknya berupa alat-alatnya sudah lengkap nih ya. Nah, itu merupakan menurut saya aset-aset yang dimiliki dari kasus ini. Kemudian bila kita bertanya strategi apa sebenarnya yang bisa dikembangkan, yang pertama yaitu kita harus menjaga hubungan baik dengan orang tua karena orang tua ini sangat membantu ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah strateginya
kepala sekolah harus punya juga wewenang politik tadi, aset politik juga berpengaruh nih. Kepala sekolah harus bisa siapa yang tanggung jawab kuncinya, siapa yang nanti pertanggungjawaban di ruang gudang olahraganya, siapa yang nanti mencatat dan lain sebagainya. Nah, saya kira mungkin itu strategi yang nanti bisa dikembangkan oleh sekolah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Soleh. Ya, dari kelompok 2 kayaknya cukup ya. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi dari pembahasan kelompok 2. Kelompok 1 dulu deh, yang mau menanggapi siapa? Silakan Kak. Ada yang mau menanggapi? Kak Peri, silakan Kak Peri. Oke, izin Kak, terima kasih. Untuk kelompok 2 tadi sudah sangat jelas dipaparkan bagaimana dari modal, kemudian aset-aset juga yang dimiliki oleh sekolah berupa alat-alat yang sangat banyak, tapi sayang sekali jarang digunakan bahkan sampai rusak. Jadi menurut saya atau menurut kami mungkin kesadaran dari guru olahraganya tersebut bagaimana dengan fasilitas yang ada dapat digunakan dengan maksimal. Padahal kalau kita sebagai guru olahraga merasa punya alat olahraga itu kan sangat luar biasa, senang sekali. Bahkan kita megang kuncinya aja pasti sangat menjaga sekali. Apalagi ini kayaknya tunjul-tunjulan tadi antara penjaga sekolah dan gurunya. Mungkin kesadaran yang gurunya perlu ditingkatkan lagi. Kalau aset sudah bagus, tinggal pemanfaatannya aja lagi. Dan ulasannya juga sudah bagus dari kelompok 2. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sambung kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selain Kak Surya Daina, siapa lagi nih yang di kelompok 3? Silakan Kak Muhammad Fitri Ridani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menanggapi dari situasi atau kasus dari kelompok 2 tadi, ya memang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Soleh itu memang sudah sangat lengkap. Ya memang hanya saja mungkin kepala sekolah lebih bisa lagi dalam merangkul para guru agar bisa bekerja sama. Nah, artinya apa? Aset alat olahraga itu bukan hanya tanggung jawab dari guru olahraga, namun juga tanggung jawab dari seluruh guru. Nah, jadi kepala sekolah harus bisa lebih lagi merangkul untuk menjaga sama-sama aset dari sekolah tersebut. Demikian Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk di kasus 2 ini sebenarnya hanya masalahnya kunci ya kakak-kakak ya, padahal sekolahnya sudah memiliki aset, hanya pemberdayaan dan penggunaannya saja yang tidak bisa dimaksimalkan. Artinya ini adalah suatu masalah yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki, dan pastinya kebijakan ini dimiliki oleh kepala sekolah untuk bisa bekerja sama dan membangun hubungan yang lebih baik lagi ya, seperti kata Kak Fitri tadi bahwa hubungan dengan rekan-rekan kerja ini untuk bagaimana caranya pemanfaatan aset yang tidak mubazir ya kakak-kakak ya. Oke, plus dulu untuk kelompok 2. Kita berlanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Kelompok 3, silakan. Kak Surya Daina, siapa nih yang kelompok 3 presentasi? Kak Wardah, Kak. Oh, silakan Kak. Wardah share screen. Iya, terima kasih. Enggak. Sebentar, Kak. Oke, silakan Kak. 3 menit ya. Sudah kelihatan ya? Silakan, sudah. Sudah.
Inggih, ulun dari kelompok 3, tadi kami dari kasus 5, mohon maaf. Kasus 5 ini ceritanya ada Ibu Hayati. Jadi Ibu Hayati ini sudah mengikuti pelatihan PPKG PJOK, kemudian berkeinginan untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya untuk mengikuti kegiatan tersebut di tingkat kabupaten. Nah, kemudian pertemuan ini berlangsung di komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP yang dimanfaatkan beliau sebagai tempat berbagi. Nah, kami tadi mengidentifikasi masalahnya. Di situ ada situasi di mana ada perbedaan pendapat dari Pak Bugar. Jadi Pak Bugar ini adalah salah satu peserta yang mengikuti sesi sharing atau berbaginya Ibu Hayati tadi. Jadi pendapat yang dikemukakan oleh Pak Bugar ini adalah bahwa pencapaian prestasi itu adalah hal yang paling penting dalam mata pelajaran PJOK. Alasannya prestasi peserta didik itu adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi di sekolah gitu. Dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Nah, jadi di sini ada beberapa guru juga yang sependapat dengan Pak Bugar dan ada juga guru yang sependapat dengan Bu Hayati. Kalau Bu Hayati tadi dari sesi pengalaman dan pengetahuannya mengikuti pelatihan tadi menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando itu membuat anak kita itu tidak merdeka dalam mengajar gitu. Dalam belajar, mohon maaf. Nah, seperti itu. Jadi kami mengidentifikasi masalahnya yang pertama tadi perbedaan pendapat dari Pak Bugar, yang kedua keterbatasan waktu pemaparan oleh Ibu Hayati. Asetnya itu manusia, kemudian sosial, strateginya yang tadi ada mengadakan webinar, kemudian bisa membuat konten YouTube tentang pengetahuan dan pengalaman. Inggih, kalau ada anggota kelompok 3 yang mau menambahkan dipersilahkan. Kakak-kakak yang lain. Akan Kak. Kelompok 3 deh yang menambahkan. Kalau tidak ada, tanggapan dulu deh dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Kelompok 1 silakan untuk memberikan tanggapan atau kelompok 2 dulu. Oke, silakan Kak Presidia dari kelompok 2. Kalau di sini ulun memberikan tanggapan itu kepada aset yang dimiliki di kasus 5 ini kepada manusianya di sini yaitu guru PJOK, yang dimana kalau saya baca di kasus 5 itu mengenai Ibu Hayati yang menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya yang menerapkan gaya komando ini membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Kemudian Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini yang berpusat, yang kayak misalnya kita tuh ada beberapa guru PJOK yang bilang kalau guru PJOK tuh kalau anak muridnya tidak berprestasi maka gurunya belum berhasil. Kayaknya ulun pernah mendengarnya seperti itu. Tapi menurut ulun susah banget. Menurut ulun tuh kalau itu paradigma lama itu bisa dihilangkan. Sehingga yang pertama kita tuh membiarkan anak murid itu, mengajari anak murid itu bisa merdeka dalam belajar. Dalam artian mereka tahu potensi yang ada di dalam diri mereka itu bukan hanya hal dalam prestasi, tapi bagaimana mereka mengembangkan diri mereka dalam bakat mereka masing-masing. Mungkin itu aja kayaknya. Kelompok 1 ada yang memberikan tanggapan? Oke. Ada? Ya, izin Kak. Oke, silakan Kak Johar Yamani. Mewakili kawan-kawan, tanggapan kita terhadap hasil diskusi kawan-kawan kelompok 3 sangat luar biasa, beri apresiasi.
Cuman sedikit ada tambahan saja. Mungkin dari kasus tadi bahwa model mengajar dari sang guru ada sedikit mungkin yang memberikan tanggapan guru lain, sehingga kegiatan tersebut barangkali berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa kombel dari PJOK bisa dimanfaatkan untuk saling berkolaborasi dengan guru tersebut secara tidak langsung tanpa memberikan semacam justifikasi atau memponis bahwa itu adalah salah, tapi memanfaatkan kegiatan kolaborasi barangkali ada rekan sejawat yang bisa memberikan masukan tanpa tanpa membuat suasana kurang nyaman. Barangkali itu tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita hapus dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baik Kakak, tadi dari beberapa kasus yang dihadapi, yang pertama kasus 3, 4, dan 5, di mana kasus 3 salah satu utamanya itu adalah sekolah tidak memiliki aset lapangan. Di kasus 2 penggunaan sumber daya yang tidak maksimal, artinya mubazir, tidak dimanfaatkan. Dan aset 3 adalah perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, dari 3 kasus ini sebenarnya yang nanti sebenarnya dari 3 kasus ini mungkin kita sudah mengalaminya ya Kakak ya, dari ada pemanfaat yang tidak memiliki sarana, kemudian pemanfaatan sumber daya, kemudian yang ketiga di kasus 3 inilah nanti kakak-kakak posisinya akan sama seperti Kak Hayati, di mana posisi kakak yang saat ini mengikuti kegiatan PKG ini nanti akan berhadapan dengan rekan-rekan baik itu di komunitas ataupun di lingkungan sekitar, yang mana pola pikir kita tidak sama dengan mereka yang memiliki paradigma pemikiran lama. Harusnya kita bisa kita menyatukan pemikiran atau membersamai mereka menjadi pemikiran yang sama. Nah, hal inilah nantinya dari permasalahan ini kakak bisa mengambil kebijakan atau bisa mengambil penyelesaian masalah, bagaimana nantinya kakak menyelesaikan masalah jika saat nanti terjun ke lapangan berhadapan dengan teman-teman yang pola pikirnya berbeda dengan kita saat ini. Oke, artinya sudah ada pandangan bahwa kalau seperti ini, kasus ini bentuknya seperti ini. Dan kasus yang terakhir pasti dari kita akan mengalaminya, karena di komunitas ada guru-guru atau rekan kita yang senior yang mungkin berbeda pandangannya dengan cara pembelajaran yang kita terapkan, dan itu harus benar-benar kita membersamai atau memberikan mentoring dari hasil yang Bu Hanpian pelajari saat ini. Oke, akhirnya kita sampai pada titik terakhir di kesimpulan dari 1, 2 dari kasus 3, 4, dan 5. Adakah yang berkenan untuk menarik garis besarnya apa sih materi kita hari ini, dan bagaimana kakak-kakak untuk dapat mengenali 7 aset modal utama yang dimiliki pada satuan pendidikan kakak saat ini. Ada yang mau berbagi? Terakhir? Kalau tidak ada, silakan. Oh ya, Kak Selfie silakan. Saya lebih terbiasa dengan Kak Selfie. Maaf ya Kak ya, karena terbiasa di kampus. Masih mute Kak? Oke, silakan Kak Selfie untuk menyimpulkan atau menarik garis lurus dari hasil kegiatan materi kita dari 3 kasus yang sudah kita hadapi. Masih mute Kak? Suaranya Kak Selfie. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi hasil pembelajaran kita di malam ini. Yang pertama yaitu kita mempunyai pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Itu ada 3, yaitu menggunakan aset berpikir atau aset kekuatan. Yang kedua menggunakan pendekatan berbasis kekurangan. Dan satu lagi paradigma model manajemen, artinya mana yang bisa kita terapkan dalam penggunaan 2 aset tadi. Terus kemudian dalam aset tadi punya 7 aset.
Yang pertama yaitu aset manusia, kemudian itu manusia itu bisa dari peserta didik, guru PJOK, dan orang tua. Terus kemudian ada aset sosial, itu adalah orang-orang yang ada warga sekolah yang ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang terkait dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga ada aset politik. Di sana itu menyangkut kebijakan kepala sekolah, terus kemudian kebijakan guru PJOK terkait pembelajaran yang dilakukannya di sekolah. Aset keempat yaitu aset lingkungan alam. Di sini salah satunya yaitu lingkungan sekitar, di mana di sana tempat di mana ada masyarakat, terus kemudian gedung, alat-alat gedung olahraga yang ada di tempat-tempat sekolah tersebut, atau taman-taman yang bisa dijadikan sebuah aset dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Terus kemudian aset kelima yaitu aset agama atau budaya. Itu salah satu asetnya seperti kebiasaan atau pola kebiasaan yang berlangsung pada setiap sekolah itu. Terus kemudian ada aset fisik. Aset fisik itu seperti bangunan atau sarana-sarana yang sudah dimiliki di sekolah itu, baik itu seperti gedung-gedung, perpustakaan, habis itu kayak seperti sport center. Terus kemudian yang terakhir adalah aset finansial atau aset yang mendukung kegiatan finansial berupa suntikan dana, aset pemasukan dana untuk kegiatan proses pembelajaran. Nah, aset-aset tadi itu bisa menjadi sebuah kekurangan dan bisa menjadi sebuah kelebihan tergantung bagaimana cara kita memanajemennya. Jadi sebuah aset kekurangan itu kalau dipandang dari sudut pandang kita kurang, terus merasa kurang, maka kita tidak akan pernah berpikir untuk merubah. Tapi kalau sesuatu kekurangan itu kita pandang untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu akan menjadi solusi untuk masalah kita ke depan. Nah, mungkin itu kalau aset kekuatan itu sesuatu yang harus kita rangkul, kita manfaatkan sepenuhnya agar bisa menciptakan pembelajaran PJOK yang menarik dan menyenangkan, yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu humble dan senang dengan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada pantun, Kak. Oh ini. Oh iya, boleh. Oh ya. ini. Ikan teri, ikan tenggiri. Cakep. Semangat. Ya, pelan-pelan ya, ulang. Ikan teri, ikan tenggiri. Terus semangat peserta PKG. Demi kemajuan dunia pendidikan PJOK. Dah. Terima kasih. Nyambung ya. Oke, boleh lah. Oke, terkait tentang pemetaan aset tadi, kita memiliki 3 seperti yang sudah Kak Selvi rangkum, yaitu dengan berbasis kekuatan, kekurangan, dan manajemen pengelolaannya. Jadi intinya kita tarik garis lurus bahwa setiap sekolah itu sebenarnya tidak memiliki kekurangan. Karena kekurangan itulah yang nantinya akan menjadi kekuatan kita untuk membangun sekolah menjadi maju dan membangun sekolah menjadi bisa seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Tergantung dari aset yang kita miliki, yaitu aset kita sebagai guru untuk mempergunakan atau memberdayakan aset yang kita miliki di sekolah. Utamanya adalah bagaimana cara kita menggunakan aset tersebut dan tidak berpikir bahwa setiap sekolah memiliki kekurangan tetapi memiliki kelebihan untuk kita banggakan. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita bertemu lagi pada tanggal 8, tapi sebelum mengakhiri saya pimpin berdoa deh untuk penutup. Ketua kelas boleh menunjuk temannya untuk memimpin berdoa. Silakan Kak Surya, boleh. Dan setelah berdoa nanti kita langsung sesi foto ya Kak ya untuk terakhir ya. Oke, terima kasih. Silakan berdoa. Mohon izin Kakak, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu yang berkah.
Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Silakan Pak Ketua untuk sesi fotonya. Open kamera semua. Izin pakai gaya bebas atau apa? Semangat aja. Nih, semangat Tangannya nih, kayak gini, boleh. gitu, biar semangat. Semangat. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Nanti Oke, bebas kirim. Kakak. Selamat malam kakak-kakak. Bebas lagi. Oke, bebas. Oke. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mohon Terima maaf. kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Sampai berjumpa Terima kasih, lagi Kak. nanti tanggal 8. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Amin. Oh iya Kak, tugas yang diupload itu. Oh ya, Itu kelompok aja atau yang hasil PPT itu tadi aja dimasukin? itu berdiskusi saja Kakak. Silakan. Tersendiri, silakan masing-masing. Oh, siap. Di video. Tugas. Oke, untuk tugas silahkan mengerjakannya sesuai versi kakak, boleh pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Yang penting sesuai dengan arahan dan materi yang kita kerjakan hari ini. Siap. Selamat Makasih, Kak. mengerjakan ya. Sukses selalu. Assalamualaikum.